Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menyajikan hasil diskusi kami terkait materi kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan. Kelompok kami beranggotakan Alvina Kuratuaini, Hanifah Lestari, dan Ainina Sundusi. Materi ini terdiri dari 4 pokok pembahasan. Yang pertama, kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan. Kedua, partisipasi perumusan kebijakan. Ketiga, master plan and plan of action. Dan yang terakhir, program implementasi kebijakan. Langsung saja ke materi pertama, yaitu kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM. Kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan dalam usaha pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan upaya strategis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, karena UMKM sendiri merupakan bagian terbesar dari aktivitas masyarakat di Indonesia. Secara umum, kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan terutama untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional melalui yang pertama yaitu peningkatan ekonomi lokal dengan mengembangkan usaha skala mikro dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dan yang kedua, peningkatan produktivitas dan akses UMKM pada sumber daya produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi termasuk ekonomi daerah sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM. Untuk meningkatkan kualitas koperasi, pemerintah menyelenggarakan beberapa kebijakan, yaitu yang pertama, klasifikasi koperasi dan pencapaian koperasi berkualitas. Kedua, sosialisasi pembentukan koperasi. Ketiga, pendidikan perkoperasian. Dan yang keempat, pengembangan kerjasama koperasi pertanian se-ASEAN. Sedangkan dalam rangka mempermudah, memperlancar, dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif, pemerintah telah melaksanakan kegiatan antara lain yang pertama yaitu promosi produk UMKM, kedua, pengembangan sarjana pencipta kerja mandiri, ketiga, pengembangan sentra atau klister UMKM, dan yang keempat, pengembangan pembiayaan kepada UMKM. Pemberdayaan UMKM akan lebih efektif melalui pengembangan sentra atau gugus, sehingga dapat menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang berdampak pada peningkatan perekonomian regional maupun nasional seperti sentra pertanian, sentra peternakan, sentra perikanan, sentra industri dan kerajinan, dan sentra makanan dan minuman. Selanjutnya yaitu mengenai partisipasi perumusan kebijakan melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dalam hal ini, perumusan kebijakan penting dilakukan untuk kebijakan yang lebih matang agar berguna untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul ke depannya. Berikut ini pihak-pihak yang berpartisipasi untuk merumuskan kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan ada pemerintah, swasta, dan masyarakat. Partisipasi atau peran pemerintah dalam ekonomi kerakyatan sangat penting melalui badan usaha milik negara yang menguasai produksi hajat hidup orang banyak, akan tetapi tidak dominan. Begitu pula dengan pihak swasta yang sama-sama penting dan juga tidak mendominasi, sehingga tidak mungkin terjadi kondisi sistem ekonomi liberal ataupun sistem ekonomi komando. Selain itu, peran masyarakat pun sangatlah penting, karena kegiatan produksi yang dilakukan diawasi dan dipimpin oleh anggota masyarakat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai master plan dan plan of action ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM. Jadi, master plan ekonomi kerakyatan terlihat pada rencana jangka panjang nasional pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Rencana jangka panjang ini berisikan visi, misi, dan arah pembangunan nasional yang dijadikan pedoman ataupun acuan oleh
nasional selama 20 tahun. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi kerakyatan, terdapat 3 elemen utama. Yang pertama, mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 koridor. Wilayah tersebut terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Kepulauan Maluku. Elemen yang kedua yaitu memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global. Elemen yang ketiga yaitu memperkuat kemampuan SDM dan iptek untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Berikut ini terdapat 3 komponen dalam Master Plan Ekonomi Kerakyatan di tingkat lokal. Yang pertama yaitu peningkatan kinerja pemerintah daerah yang memuat 1. Meningkatkan sinergitas, produktivitas, dan akuntabilitas dari manajemen pemerintah. 2. Menata hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif yang menjamin tata kelola pemerintahan yang baik. 3. Meningkatkan peran dan fungsi dari kecamatan sebagai SPKD. Yang keempat, memfasilitasi dan mengkoordinasikan persiapan penataan daerah otonom baru. Komponen yang kedua yaitu peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang memuat 1. Menguatkan kelembagaan pemerintah desa dan juga masyarakat dalam gerakan desa membangun. 2. Menguatkan kelembagaan dan usaha perekonomian yang ada di desa. Dan yang terakhir, mengembangkan infrastruktur dasar di pedesaan. Yang selanjutnya dalam Master Plan Ekonomi Kerakyatan di tingkat lokal, yang ketiga yaitu peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yang memuat 1. Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial para pelaku ekonomi untuk kebutuhan industri pengolahan. 2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perekonomian dalam sektor pariwisata, agrobisnis, dan kelautan. 3. Meningkatkan peran kelembagaan yang terdapat dalam perekonomian daerah melalui peningkatan kegiatan ekonomi pesantren dan lumbung desa. Yang keempat, memperluas daerah pemasaran dan jejaring ekonomi. Yang selanjutnya yaitu Plan of Action Ekonomi Kerakyatan. Adapun pihak pelaksananya yang pertama yaitu pemerintah dengan melaksanakan pengembangan pada usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi. Yang kedua, lembaga swadaya masyarakat dengan membentuk lembaga penjaminan kredit dan regulasi yang berpihak pada usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi untuk membantu dalam segi permodalan. Yang ketiga, pengusaha besar dengan membantu mengembangkan usaha mikro dan kecil berkembang menjadi usaha menengah, sedangkan usaha menengah berkembang menjadi usaha besar. Yang ketiga, lembaga dana dengan membantu pembangunan koperasi selaku wadah ekonomi bagi rakyat. Yang kelima yaitu perguruan tinggi dengan peran meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia sehingga memiliki keterampilan yang bagus dalam menganalisis SWOT dan menumbuhkan rasa percaya diri dalam pengembangan usaha. Selain kelima pihak ini, beberapa pihak yang turut berperan dalam Plan of Action Ekonomi Kerakyatan terdiri dari pemimpin masyarakat dan agama, konsumen, media massa, jaringan ekonomi kerakyatan, serta alternatif sumber daya. Untuk materi selanjutnya yaitu program implementasi kebijakan. Contoh dari program-program pendukung implementasi kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan yaitu yang pertama IDT atau Impres Desa Tertinggal, yang kedua JPS atau Jaringan Pengaman Sosial, dan yang terakhir PNPM Mandiri. Yang pertama yaitu IDT atau Impres Desa Tertinggal. IDT ini awal mulanya dilaksanakan pada tahun 1993. Dilaksanakan dengan cara menunjuk desa-desa yang tertinggal dan memberikan dana kepada masyarakat yang ada di desa. Inti pelaksanaan program IDT yaitu yang pertama, dukungan untuk memperbaiki infrastruktur, dan yang kedua, menyediakan dana khusus
yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya dan hidup mandiri. Selanjutnya yaitu jaringan pengaman sosial atau JPS. JPS ini adalah upaya dari pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat dalam wadah pengelolaan keuangan yang lebih terpadu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan akses langsung bagi masyarakat secara cepat dan berkesinambungan. Terdapat 4 kebijakan yang diperankan oleh JPS, yaitu 1. Mendistribusikan jaringan pengaman pendapatan pada masyarakat yang paling miskin dan paling rentan dengan dampak langsung dari kemiskinan dan ketimpangan. 2. Memungkinkan bagi rumah tangga dalam membuat investasi produktif mereka. 3. Membantu pengelolaan risiko. Dan yang keempat, memungkinkan pemerintah dalam membuat pilihan yang mendukung pertumbuhan dan juga efisiensi. Untuk yang ketiga, yaitu PNPM Mandiri Pedesaan. PNPM merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang wilayah kerja dan target sasarannya yaitu pada masyarakat pedesaan. Pelaksanaan dari PNPM Mandiri ini berada di bawah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD. Berikut merupakan prioritas dari program PNPM, yaitu 1. Infrastruktur desa. 2. Pengelolaan dana bergulir pada kelompok perempuan. Dan yang ketiga, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di pedesaan. Selanjutnya, terdapat program-program pendukung PNPM pedesaan. Yang pertama yaitu PNPM Mandiri Generasi. PNPM Mandiri Generasi ini adalah uji coba inovatif yang dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2007 yang dirancang untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan milenium. Yang kedua yaitu PNPM Mandiri PS2PP. Program ini digagas oleh tim koordinasi dari PNPM PKK Nasional sebagai upaya dalam melembagakan sistem pembangunan partisipatif dalam skala yang lebih luas dan diterapkan juga dalam program pembangunan reguler daerah. Yang ketiga yaitu PNPM Mandiri R2PN. Program ini merupakan upaya penanganan kemiskinan secara lebih serius untuk masyarakat Pulau Nias pasca bencana gempa dan tsunami yang terjadi di akhir tahun 2004. Yang keempat yaitu PNPM Mandiri Respect. Program ini adalah pola penanganan khusus PNPM Mandiri Pedesaan di wilayah Papua dan Papua Barat yang sumber dananya berasal dari dana otonomi khusus. Dan yang terakhir yaitu PNPM Mandiri Pasca Bencana. Program ini berfokus secara khusus untuk menangani masyarakat lokasi PNPM Mandiri yang terkena bencana. Berikut adalah daftar dari sumber yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dapat diajukan ketika mata kuliah Ekonomi Kerakyatan. Terima kasih.